Halo, selamat malam sahabat Lensa SN. Ketemu dengan saya Perdana, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, Agus Haridal Alwi-Syikmat. Dan ini adalah episode perdana podcast ulas berita di kanal YouTube Lensa SN. Dan bersama saya sudah hadir Dedi Suhendra yang kesehariannya adalah redaktur pelaksana yang mengedit halaman 1 dan berita-berita headline ya di Suara Nusantara dan koran sn.com. Selamat malam Dedi. Malam nggak? Ya. Dan malam ini Ded kita akan ulas berita tentang berita-berita yang selama ini viral dan hangat di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan selama ini menjawab kerinduan beberapa pencinta berita Lensa SN. Kapan koran SN itu hadir dalam bentuk YouTube, dan ini malam ini perdana kita hadirkan. Dan malam ini perdana kita akan membahas berita dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Ya. Dan untuk perkembangan terakhir apa ini perkembangannya, Ded? Perkembangan terakhir besok hari Senin tanggal 31 Januari 2022 ya. 2022. Sidang agenda eksepsi untuk 4 terdakwa. 3 eksepsi untuk 4 terdakwa ya. Dan kita tunggu saja ya fakta-fakta persidangan terbaru. Mungkin ada nama-nama yang terbaru yang disebut ya, atau ada kejadian-kejadian yang mengejutkan dalam persidangan tersebut ya. Sidangnya besok jam berapa, Ded? Sekitar jam 9, mungkin jam 10 sudah agenda jadwal dimulai. Jadwal sidang. Biasanya berita yang muncul di koran sn.com beberapa jam setelah persidangan itu sudah muncul. Nantikan ya. Dan untuk evaluasi atau ulas berita selama ini bahwa sudah ada yang jadi tersangka ya. Sudah ada yang ditahan dan ada fakta-fakta dalam kasus persidangan ini ya. Dan yang paling menarik mungkin orang merindu orang menanti siapa saja penerima fee ya selama ini ya. Mungkin ada gambaran sedikit wawancara dengan Kavenkum yang penerima fee. Sejauh ini kan dari dakwaan 4 terdakwa yang besok akan sidang itu udah beberapa nama lah diungkap di dalam dakwaan aliran fee-nya Kak. Aliran fee ya. Dan kata Kasih-Penkum Kejati Sumsel, fakta persidangan pasti akan mengungkap kemana saja aliran-aliran fee untuk membuktikan dakwaan yang sudah dibunyikan oleh jaksa penuntut umum di dalam ruang persidangan kan. Untuk membuktikan aliran-aliran tersebut tentunya para saksi akan dihadirkan nih Kak secara bergilir Kak. Siapa saja saksi itu kan nanti kan di sidang gitu. Ya, jadi kalau ada nama yang disebut untuk penerima fee harus siap-siap ya untuk dikonfrontir ya. Tapi kalau nama biasanya disebut belum tentu ini ya, harus di cross check ya. Di cross check ya. Kemudian sebelumnya ada waktu geledah rumah ya, salah satu tersangka itu diketahui ada daftar list penerima fee ya. Dan angkanya lumayan besar-besar ya. Kita terkejut ya, ternyata dana untuk pembangunan masjid itu ada yang dibagi-bagi untuk fee ya. Sangat disayangkan ya. Kemudian yang fakta yang baru apa lagi dari sebelumnya? Fakta baru ya sejauh ini kan peran-peran dari perbuatan melawan hukum dari 4 terdakwa yang besok akan disidangkan udah diungkap dalam sudah diungkap dakwaannya oleh jaksa kan. Dan nanti kita buat berita ya. Udah kita buat berita. Ya mungkin fakta-fakta persidangan nanti akan terungkap di persidangan para saksi di mana jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaannya Kak. Oke ya. Kemudian info sebelumnya terdengar bahwa tidak ada lagi pemanggilan saksi ya di Kejati. Ya benar apa itu, Ded? Ya benar, statement terakhir gitu Kak. Tidak ada pemanggilan saksi karena jaksa masih menunggu fakta persidangan para terdakwa yang sedang disidangkan. Jika ada fakta hukum yang terungkap, ya tentunya akan didalami oleh kejaksaan dengan kembali memanggil saksi-saksi Kak. Jadi ke depan pasti akan berkembang kemungkinan perkara ini. Ya. Dan kita lihat aja ya, mungkin ada fakta-fakta baru atau nama-nama baru ya, bisa saja dipanggil ya. Iya Kak. Oke ya. Kemudian ada 4 tersangka apa? 2 tersangka lagi yang akan disidangkan pada tanggal 3 Februari Kamis 2022 ini Kak. 2 Februari ya, ada persidangan ya, sidang perdana ya. Nantikan berita di Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Kita akan buat detail ya. Kita akan buat per item, jadi semua peristiwa dalam persidangan itu kita buat rinci ya. Biasanya kita bagi sampai 6 berita, Ded ya. Benar Kak. Kemudian ulas berita berikutnya apa nih, Ded? Terkait perkembangan kasus dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble Kak. Wah, ini yang menarik ya, yang diduga merugikan negara sampai 13 miliar. Benar Kak itu. Dan kasus ini sudah lumayan lama Lumayan lama Kak. Sudah lumayan lama dan sudah ada 1 orang tersangka yang ditahan. Benar. Dan 1 orang tersangka yang dalam proses pemanggilan.
dan tidak hadir karena sakit ya keterangannya. Terakhir informasi karena sakit Kak. Dan kita harapkan ini cepat terungkap ya, dan cepat tuntas ya. Tapi langkah Kejati ini sudah dapat apresiasi ya. Ya, dari salah satu tokoh ya, tokoh Sumsel, mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji, sangat mengapresiasi langkah bukan hanya untuk mengungkap dugaan korupsi di BSB ya, tapi di beberapa kasus korupsi yang lainnya. Mungkin Dedi yang waktu itu wawancara, apa statement Pak Susno waktu itu? Pak Susno yang mengapresiasi Kejati Sumsel karena telah mengungkap sejumlah kasus besar di Sumsel ya, terutama kasus korupsi kan. Ya dicontohkannya ya Masjid Sriwijaya, dugaan korupsi kredit BSB, Bank Sumsel Bubble, dan ada beberapa kasus lain yang ditangani oleh Kejati Sumsel. Ya, dan kita harapkan ada statementnya mungkin cukup menarik bahwa langkah Kejati mengungkap kasus ini bisa membuka perkara lain di BSB ya, walaupun menurut Kavenkum tidak ada lagi ya. Iya, tapi kita harapkan itu tidak ada lagi ya, ya, dan cukup sampai di situ. Cukup sampai di situ. Dan kemudian yang cukup menarik lagi yang viral itu tentang persidangan OTT di Mubah Kak. OTT di oleh Mubah. KPK. Itu sidang terakhir tanggal berapa kemarin? Hari Kamis. Tanggal berapa Megi? Hari Kamis? Tanggal 28 ya, benar ya Megi ya, tanggal 28. Mungkin bisa diceritakan sidang terakhir. Sebenarnya beritanya udah dibuat ya. Silakan baca rincinya di koransn.com. Dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum menghadirkan pegawai terdakwa yang diduga menyuap pemberi suap Kak ya. Di situ terungkap fakta sidang adanya catatan mubah. Catatan mubah ini membuka aliran-aliran fee itu mengalir kemana saja Kak. Dan satu lagi itu saksi dari pihak Pemkab yang sebagai orang kepercayaan, perpanjangan tangan untuk mengambil fee gitu Kak. Jadi sudah katakanlah tersistematis Kak. Dan kita ternyata tidak menduga ya. Tidak menduga Kak. Ada beberapa nama yang cukup familiar itu ternyata sangat berperan ya, ya. Dan kita harapkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini tidak ada lagi ya, ya. Dan ini OTT Mubah itu cukup menyedot perhatian ya. Dan beberapa kali Suara Nusantara untuk persidangan itu sudah baru 1 kali apa 2 kali persidangan Ini sudah berapa kali Kak? Terakhir JPU kan mengungkapkan JPU KPK itu Kamis mendatang dia akan menghadirkan terakhir 4 saksi untuk pembuktian dakwaannya. Mungkin 4 saksi ini orang yang memiliki kebijakan nggak? Kita tunggu saja nanti. Kita tunggu saja ya. Berita-beritanya itu sangat lengkap, detail. Itu silakan teman-teman Lensa SN untuk baca di Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com. Dan kebetulan besok tanggal berapa ini, Megi? Tanggal 31 ya? Tanggal 31 Senin ya. Kemudian hari Selasa tanggal 1 Februari. 1 Februari itu kita menyambut Hari Raya Imlek. Benar ya? Selamat Tahun Baru Cina untuk yang merayakan. Semoga di Tahun Baru Cina kemakmuran ada di semua kita ya. Dan untuk hari Selasa itu kita untuk edisi cetak kita libur ya, rekan-rekan SN. Tapi untuk online-nya tetap jalan. Jangan khawatir dengan berita-berita yang up to date. Beritanya beda ya, Ded ya kita ya. Beritanya beda dengan kemasan yang beda dan tidak ada di media lain ya. Mungkin ada lagi ulasan yang lain, Ded? Ya ikuti aja di Koran SN sebab fakta-fakta persidangan akan kita ulas di sana Kak. Akan kita ulas ya. Dan mungkin di ulasan berita edisi berikutnya mungkin besok kita akan tampil episode kedua ya. Ya, karena besok ada persidangan Masjid Sriwijaya. Kita akan buat edisi kedua atau episode kedua tentang ulasan berita tersebut ya. Dan malam ini adalah edisi perdana dan mungkin masih banyak kesalahan di sana sini ya. Kita mohon koreksi ya dari beberapa bisa di kolom komentar. Di kolom komentar boleh ya, langsung ke redaksi boleh ya Megi ya. Dan untuk edisi perdana ini sampai syuting 2 kali ya, 3 kali ya. Dan mudahan ini yang terbaik dan minus kesalahannya. Oke, itu aja sahabat Lensa SN. Ulasan berita perdana untuk kanal YouTube Lensa SN. Sampai jumpa lagi di ulasan berita berikutnya. Selamat malam.